Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika pada fluida dinamis, yaitu tentang sifat fluida ideal, debit aliran fluida, dan persamaan kontinuitas. Pada bagian pertama kita mempelajari atau memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal yaitu yang pertama, fluida ideal merupakan fluida yang tidak termampatkan atau disebut juga dengan incompressible. Artinya, volume atau massa jenis dari fluida ideal ini tidak berubah ketika ditekan. Seperti yang ditunjukkan pada percobaan sederhana ini, bahwa ketika air dan udara ditekan, air lebih sulit ditekan dibandingkan dengan udara. Artinya, saat cair merupakan saat yang incompressible, sedangkan gas atau udara merupakan zat atau fluida yang kompresibel atau termampatkan atau mudah ditekan. Sifat fluida ideal yang berikutnya yaitu irotasional atau tidak berotasi atau tidak berputar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bahwa suatu aliran dikatakan irotasional jika ia tidak memutar suatu benda atau bola kecil terhadap pusat massanya. Sifat yang berikutnya adalah aliran fluida ideal merupakan aliran tunak atau steady. Maksudnya bahwa kecepatan fluida pada setiap titik tidak berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar titik A dan titik B. Kecepatan pada titik A selalu konstan atau selalu tetap. Demikian pun kecepatan titik B selalu tetap. Tetapi kecepatan di titik A tidak harus sama dengan kecepatan di titik B. Sifat fluida ideal yang berikut adalah viskositasnya nol atau tidak memiliki viskositas atau viskositasnya hampir nol. Maksudnya adalah tidak mengalami hambatan ketika bergerak atau ketika mengalir. Ketika tidak mengalami hambatan, fluida ideal mengalir lebih lancar atau lebih cepat dibandingkan dengan fluida sejati. Air dan madu. Air mengalirnya lebih lancar karena viskositas air sangat kecil atau mendekati nol dibandingkan dengan madu. Berarti madu itu merupakan fluida sejati Sedangkan air bisa kita katakan sebagai fluida ideal. Bisa kita katakan sebagai fluida ideal karena viskositasnya mendekati nol atau sangat kecil. Aliran fluida ideal tidak turbulen tetapi berbentuk laminer. Perbedaan aliran turbulen dan laminer seperti yang ditunjukkan pada gambar. Garis alir atau streamline berbentuk laminer didefinisikan sebagai lintasan aliran fluida ideal, yaitu aliran tunak. Garis singgung di suatu titik pada garis alir menyatakan arah kecepatan fluida. Garis alir tidak ada yang berpotongan satu sama lain, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Disebut dengan tabung alir, yaitu kumpulan dari garis-garis alir, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada tabung alir, fluida masuk dan keluar melalui mulut-mulut tabung. Fluida tidak boleh masuk dari sisi tabung karena dapat menyebabkan aliran menjadi tidak tunak. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari tentang persamaan kontinuitas. Anggap suatu tabung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Air masuk dari tabung kiri dengan kecepatan V1 dan keluar di ujung kanan dengan kecepatan V2. Jika kecepatan fluidanya tetap, maka dalam interval waktu delta T, fluida telah menempuh jarak sejauh delta X1, yaitu sama dengan V1 kali delta T. Jika luas penampang tabung kiri itu A1, maka massa pada daerah yang diarsir adalah delta M1, yaitu sama dengan ρ1 kali A1 kali delta X1, itu sama dengan ρ1 kali A1 kali V1 kali delta T. Demikian juga untuk fluida yang terletak di ujung kanan tabung. Massanya pada daerah yang diarsir diberikan oleh delta M2 atau sama dengan ρ2 kali A2 kali V2 kali delta T.
Karena alirannya tunak dan masanya tetap, maka massa yang masuk penampang A1 sama dengan massa yang masuk pada penampang A2, yaitu delta M1 sama dengan delta M2. Maka kita bisa tuliskan menjadi rho 1 A1 V1 kali delta T sama dengan rho 2 A2 kali V2 kali delta T. Karena rho 1 sama dengan rho 2 atau fluidanya bersifat incompressible, maka kita bisa coret rho 1 dan rho 2-nya dengan delta T. Maka persamaannya kita bisa tuliskan kembali menjadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Persamaan ini menunjukkan bahwa perkalian luas penampang dan kecepatan fluida pada setiap titik sepanjang suatu tabung alir adalah tetap atau konstan. A kali V, luas penampang dikali kecepatan, dinamakan laju aliran atau flux volume, biasa juga disebut dengan debit. Itu sama dengan jumlah fluida yang mengalir lewat suatu penampang setiap detik. Atau kita bisa tuliskan sebagai Q sama dengan A kali V, luas penampang kali kecepatan, atau sama dengan volume per waktu. Dengan V besar adalah volume dan V kecil adalah kecepatan fluida. Satuan dari debit adalah meter pangkat 3 per second. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Banyaknya air yang mengalir melalui suatu pipa berdiameter 8 mm adalah 540 cm pangkat 3 selama 1 menit. Tentukan A, debit air melalui pipa tersebut, dan B, kecepatan rata-rata aliran air. Pada soal diketahui diameter pipa D sama dengan 8 mm atau sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka jari-jarinya itu adalah setengah kali diameter, berarti 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Volume air yang mengalir selama 1 menit adalah 540 cm pangkat 3, itu sama dengan 540 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik selama waktu T-nya sama dengan 1 menit atau 60 detik. Maka untuk pertanyaan pertama A, debit air yang melalui pipa yaitu Q sama dengan volume per waktu, berarti sama dengan 540 kali 10 pangkat minus 6 bagi 60. Ini kita dapatkan debitnya sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 per second. Untuk pertanyaan B, kecepatan rata-rata aliran, berarti kita tentukan dengan menggunakan rumus Q sama dengan V kali A. Maka V rata-ratanya sama dengan Q per A, sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan A-nya sama dengan pi R pangkat 2. Karena pipa luas penampangnya berbentuk lingkaran, berarti ini sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 6 bagi pi kali 4 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Maka kecepatan rata-ratanya kita peroleh sekitar 0,179 meter per second. Oke, kita lihat soal yang kedua. Jika fluida ideal mengalir melalui pipa seperti gambar, urutan kecepatan dari yang terkecil untuk setiap titik dalam pipa adalah, dari gambar kita bisa tuliskan debit untuk masing-masing titik adalah sama besar, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q, atau V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2
sama dengan V3 kali A3 sama dengan V4 kali A4. Nah, dari sini kita ketahui bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas ya, luas penampang. Kecepatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Sedangkan dari gambar kita ketahui bahwa A1, luas penampang 1, lebih kecil dari luas penampang yang kedua, sama dengan luas penampang 3, dan lebih kecil dari luas penampang 4. Maka kita bisa simpulkan bahwa kecepatan fluida yang paling kecil adalah pada penampang 4 ya, lebih kecil dari penampang 3, sedangkan penampang 3 kecepatannya sama dengan penampang 2 dan lebih kecil dari penampang 1 ya. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Suatu saat cair dialirkan melalui pipa. Jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm pangkat 2, A2 sama dengan 4 cm pangkat 2, dan laju saat cairnya V2 sama dengan 4 meter per second, maka besar V1 adalah, pada soal ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu V1A1 sama dengan V2A2 ya. Di debit air yang masuk melalui penampang 1 sama dengan debit air yang masuk melalui penampang 2. Maka V1 kali A1 nya 10 sama dengan V2 nya 4 dikali A2 nya 4. Maka V1 nya sama dengan 16/10 atau sama dengan 1,6 meter per second. Jawabannya C. Kita lihat soal yang keempat. Perlukan 2 menit untuk mengisi sebuah tangki gas dengan 40 liter bensin. Jika jari-jari mulut pompa adalah 1,0 cm, kelajuan rata-rata bensin keluar dari mulut pompa adalah, pada soal ini diketahui waktu T sama dengan 2 menit atau sama dengan 60 detik, volume bensin itu 40 liter atau sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Jari-jari mulut pompa adalah 1,0 cm atau 10 pangkat minus 2 meter. Kita gunakan rumus Q sama dengan volume bagi T. Q juga sama dengan kecepatan dikali luas penampang pompa ya. Maka dari kedua rumus ini kita bisa tuliskan V per T itu volume per waktu sama dengan kecepatan kali luas penampang. Maka V sama dengan volume bagi A kali T atau sama dengan volume bagi pi R kuadrat kali T waktu. Maka V-nya sama dengan 40 kali 10 pangkat minus 3 bagi pi kali R-nya 10 pangkat min 2 kuadrat dikali waktunya 60. Maka kecepatannya sekitar 1,06 meter per second ya. Tahu 1,1 meter per second. Ini jawabannya B. Sebuah pipa dengan luas penampang 616 cm pangkat 2 dipasangin keran berjari-jari 3,5 cm di salah satu ujungnya. Jika kecepatan saat cair di pipa adalah 0,5 meter per second, maka dalam waktu 5 menit volume saat cair yang keluar dari keran adalah, misalnya sebuah pipa dipasang keran. Luas penampang pipa A1 dan luas penampang keran A2. Saat cair mengalir dalam pipa dengan kecepatan V1 dan yang keluar dari keran adalah V2. Diketahui luas penampang pipa berarti A1 nya 616 cm pangkat 2
Jari-jari keran berarti R2 nya sama dengan 3,5 cm. V1 yaitu kecepatan saat cair dalam pipa itu 0,5 meter per second. Maka dengan menggunakan konsep persamaan kontinuitas, maka berlaku A1V1 sama dengan A2V2. A1 nya 616 kali V1 nya 0,5 sama dengan A2 nya adalah pi R2 kuadrat kali V2, berarti 616 kali 0,5 sama dengan 3,14 kali 3,5 kuadrat kali V2. Kita dapatkan V2 nya sama dengan 8 meter per second. Maka volume saat cair yang keluar dari keran dalam waktu 5 menit, ketika T nya 5 menit, 5 menit berarti 300 detik. Kita gunakan hubungan V per T itu debit, itu sama dengan kecepatan dikali luas penampang ya. Ini luas penampang 2 atau luas penampang keran ya. Dan V2 yaitu kecepatan saat cair yang keluar dari keran. Maka V nya sama dengan V2 kali A2 kali T, yaitu sama dengan 8 kali A2 nya adalah pi kali R2 kuadrat kali T, itu sama dengan 8 kali 3,14 kali 3,5 kali 10 pangkat minus 2 kali 300 detik. Maka volumenya sekitar 9,24 meter pangkat 3. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-6. Misalkan banyaknya air yang keluar dari sebuah keran di dapur adalah 500 cm pangkat 3 dalam waktu 2,5 second. Diameter ujung keran tempat air keluar adalah 16 mm. A. Berapakah kecepatan air keluar dari keran? B. Berapa kecepatan air ketika berada di D sama dengan 2,5 cm dari ujung keran? Dan C. Hitung diameter pancaran air ketika berada pada jarak tersebut. Pada soal diketahui volume air yang keluar dari keran ya, itu adalah 500 cm pangkat 3, itu sama dengan 500 kali 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3 dalam waktu T 2,5 second. Diameter ujung keran tempat air keluar 16 mm, berarti D1 itu sama dengan 16 mm atau sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka jari-jarinya R1 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dan D sama dengan D yaitu jarak dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan 2,0 cm atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Untuk mencari kecepatan air keluar dari keran, kita gunakan hubungan V per T itu sama dengan A1 kali V1. Maka V1 nya sama dengan V bagi A1 kali T, atau sama dengan V bagi pi R1 kuadrat kali T. Maka sama dengan V nya 500 kali 10 pangkat minus 6 bagi pi kali R1 nya 8 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat kali T nya 2,5. Berarti kecepatan
air yang keluar dari keran adalah sekitar 0,995 meter per second. Atau kita bulatkan menjadi 1,0 meter per second. Untuk pertanyaan B, berapa kecepatan air ketika berada di D sama dengan 2,0 cm dari ujung keran? Berarti kita gunakan rumus V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat plus 2 kali G kali D. Maka V2 kuadrat sama dengan V1 nya 1,0 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali D nya 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka V2 nya sama dengan 1,18 meter per second. Dan pertanyaan C, hitung diameter pancaran air ketika berada pada jarak tersebut. Berarti kita gunakan rumus A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau kita bisa tuliskan D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. K 16 kuadrat kali V1 nya 1 sama dengan D2 kuadrat kali V2 nya 1,18. Berarti D2 nya kita dapatkan sekitar 14,7 mm, atau kita bulatkan menjadi 15 mm. Oke, kita lihat soal yang ketujuh. Sebuah pipa lebar dengan radius 10 cm bersambung dengan dua pipa dengan radius 5 cm dan 3 cm. Jika kecepatan aliran air dalam pipa dengan radius 3 cm adalah 5 cm per second, diketahui bahwa laju volume melalui cabang utama adalah 600 pi cm pangkat 3 per second. Tentukan kecepatan air pada dua pipa yang lainnya. Pada soal diketahui R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 5 cm, R3 sama dengan 3 cm, V3 sama dengan 5 cm per second, dan debit air dalam pipa adalah 600 pi cm pangkat 3 per second. Luas penampang pipa 1 yaitu A1 nya sama dengan pi kali 10 kuadrat atau sama dengan 100 pi. A2 nya sama dengan pi kali 5 kuadrat, berarti sama dengan 25 pi. Dan A3 nya sama dengan pi kali 3 kuadrat sama dengan 9 pi. Dan kita bisa tuliskan A1 V1 sama dengan 100 pi kali V1, A2 kali V2 sama dengan 25 pi kali V2, sedangkan A3 V3 sama dengan 9 pi kali 5 ya, itu sama dengan 45 pi. Karena debitnya 600 pi cm pangkat 3 per second, kita bisa tuliskan dari gambar, bantuan gambar kita bisa tuliskan bahwa Q yaitu sama dengan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 tambah A3 kali V3. Nah, maka dari sini kita dapatkan V1 nya sama dengan 600 pi bagi 100 pi. Maka kita dapatkan kecepatan air yang mengalir pada pipa 1 adalah
6 cm per second. Atau dari sini kita dapatkan 600 pi sama dengan 25 pi kali V2 ditambah 45 pi. Maka 25 pi kali V2 sama dengan 555 pi. Maka V2 nya sama dengan 222 ya. V2 nya sama dengan 22,2 cm per second.